Asal mula Masjid Sana'a. Kota Sana'a, Yaman. Di kota inilah terletak sebuah masjid yang dibangun pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Masjid Sana'a juga merupakan masjid pertama yang dibangun di luar kawasan Mekah dan Madinah. Tentu dengan catatan bahwa Masjid Quba dihitung telah masuk ke dalam kawasan Madinah. Dari Madinah, Nabi Muhammad mulai melebarkan perjuangan dakwahnya ke penjuru Arabia. Hal ini dilakukan setelah adanya fakta kesepakatan antara umat Islam dengan kaum Quraisy Mekah yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Beberapa sahabat Nabi yang pernah diutus berdakwah ke Yaman antara lain Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, dan Mu'adz bin Jabal. Sebelum wafatnya Nabi, sahabat yang diutus ke Yaman adalah Mu'adz bin Jabal. Saat itu Yaman sebagian besar telah memeluk Islam. Sedangkan Masjid Sana'a mulai dibangun pada kisaran tahun ke-9 Hijriah atau 630 Masehi. Tidak ada kepastian dokumentasi tentang pembangunan awal masjid ini. Namun sumber sejarah merujuk pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Bahkan beliaulah yang menginisiasi pembangunan Masjid Sana'a. Masjid Sana'a dibangun pada kawasan bekas taman milik gubernur Persia, tepat di atas reruntuhan Istana Ghumdan, bekas kediaman Kaisar Sheba. Tidak jauh dari tempat tersebut, terdapat sebuah pasar yang masih aktif ketika pembangunan masjid mulai dilakukan. Dan untuk pertama kalinya, di luar Mekah dan Madinah, sebuah masjid dibangun sebagai awal perkembangan Islam di sisi selatan pesisir Arabia, Sana'a. Dalam beberapa puluh tahun berikutnya, Masjid Sana'a menjadi pusat pengajaran agama Islam di kawasan Yaman. Pembangunan Masjid Sana'a ini dilanjutkan dengan pembangunan masjid-masjid lainnya. Masjid Sana'a memiliki menara pertama pada abad ke-3 Hijriah. Menara tersebut berada di sisi timur. Satu menara lagi yang berada di sisi barat baru dibangun tahun 524 Masehi atau tahun 1130 Hijriah pada masa kekhalifahan Fatimiyah. Masjid Sana'a selama ribuan tahun dari masa Nabi Muhammad masih hidup telah menjadi pusat penyebaran dan pembelajaran agama Islam. Dan pada tahun 1986, Masjid Sana'a dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO. Wallahu a'lam bishawab. Asal mula Masjid Kufah. Masjid Kufah dikenal juga sebagai Masjid Al-Mu'azzam atau Masjid Al-Kufah, merupakan salah satu masjid tertua yang berada di kawasan Irak. Pembangunan Masjid Kufah merupakan bagian dari pembentukan kota baru di kawasan Mesopotamia. Pemimpin umat Islam ketika itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, memerintahkan kepada pasukan Muslim di Irak mencari tempat untuk pemukiman. Pada tahun 637 Masehi atau tahun ke-16 Hijriah, pasukan Muslim menguasai Al-Madain, ibu kota Sasanid Persia. Al-Madain yang disebut juga Ctesiphon, ternyata iklimnya tidak cocok bagi bangsa Arab. Kondisi kota yang terlalu lembab membuat kesehatan pasukan dari Arabia tersebut menurun. Pemimpin pasukan Muslim di Irak, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian menugaskan Salman Al-Farisi dan Huzaifah mencari lokasi yang tepat sebagai pusat pemerintahan sekaligus pemukiman bangsa Arab. Salman Al-Farisi dan Huzaifah akhirnya menemukan sebuah tempat yang iklimnya cocok bagi bangsa Arab. Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Kufah. Sebagaimana pembentukan kota-kota Muslim, bangunan pertama yang didirikan adalah masjid. Bangunan lainnya seperti pemukiman, gedung pemerintahan, atau fasilitas publik akan dibangun setelah masjid.
Dikisahkan, dalam penentuan lokasi masjid, seorang pasukan muslim yang bernama Abu Al-Haija Al-Asadi menembakkan panah ke berbagai penjuru. Tempat jatuhnya anak panah itulah yang kemudian dijadikan batas area masjid. Tahun ke-17 Hijriah, pembangunan Masjid Kufah dimulai sebagai awal pembentukan ibu kota muslim di tanah Irak. Masjid Kufah menempati lahan seluas 110 meter kali 110 meter. Sejak awal berdirinya, Masjid Kufah juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan kebudayaan. Dan pada masa-masa kedepannya, Masjid Kufah dan kota Kufah akan memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di tanah Irak. Kufah sempat menjadi pusat pemerintahan pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari masa Nabi Muhammad hingga Khalifah Utsman, pusat pemerintahan berada di Madinah. Perpindahan ibu kota umat Islam dari Madinah ke Kufah terjadi pada tahun ke-36 Hijriah atau 656 Masehi. Tempat pertama yang dikunjungi oleh Sayyidina Ali adalah Masjid Kufah. Sebagaimana masjid-masjid lainnya yang berdiri pada masa awal Islam, Masjid Kufah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Masjid Kufah saat ini menempati areal seluas 11.000 meter persegi. Terletak di tanah bekas kekuasaan Persia, desain arsitektur masjid ini memiliki banyak kemiripan dengan istana-istana milik Sasanid. Terdapat 4 menara yang berada di sudut-sudut masjid. 5 gerbang menjadi pintu masuk yang terdiri dari Bab Al-Sudda, Bab Kinda, Bab Al-Anmad, Bab At-Tuban, dan Bab Hani bin Urwah. Kota Kufah dan Masjid Kufah adalah 2 warisan dari era Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang masih bertahan hingga sekarang. Berdirinya Masjid Kufah menandai awal mula berkembangnya Islam di daratan Mesopotamia dan sekaligus akhir dari pengaruh kepercayaan Majusi di seluruh Persia. Wallahu a'lam bishawab. Asal mula Masjid Quba. Masjid Quba. Menurut riwayat, inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Terletak di perkampungan Quba, pinggiran kota Madinah. Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid ini tidak lama setelah beliau sampai di Madinah dalam perjalanan hijrah. Saat itu, Madinah masih dikenal sebagai Yasrib. Perkampungan Quba pada awalnya tidak masuk ke dalam wilayah Yasrib. Dalam perkembangannya setelah Yasrib berubah menjadi Madinah, wilayah kota mengalami perluasan hingga mencakup Quba. Sesampainya di Quba, Nabi Muhammad SAW singgah selama 4 hari. Beliau tinggal di kediaman Kultum bin Al-Hadam, anggota dari Bani Amru bin Auf. Pada hari pertama, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat memulai pembangunan masjid. Dalam dokumentasi sejarah, pembangunan masjid dilakukan pada hari Senin, 8 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Lahan pembangunan masjid ini merupakan milik keluarga Kultum bin Al-Hadam. Riwayat pembangunan masjid ini mencatat kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang sendirian membawa batu bata. Beliau melarang sahabat lainnya membantunya. Para sahabat yang ingin membantu Nabi hanya diminta membawa bahan-bahan bangunan lainnya. Nabi Muhammad SAW sendiri yang mendesain sekaligus meletakkan batu pertama Masjid Quba. Arah kiblat ketika itu masih ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Setelah pembangunan Masjid Quba selesai, Nabi Muhammad SAW memimpin sholat jamaah.
Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Masjid Quba menjadi tempat pertama Nabi Muhammad dan para sahabat mengadakan sholat Jumat. Pada masa awal, Masjid Quba merupakan bangunan yang sederhana, berbeda jauh dengan Masjid Quba di masa sekarang. Masjid Quba saat itu berdindingkan tanah liat, tiangnya berupa pohon kurma, dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Namun Allah menyebut Masjid Quba sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Ketika kaum muhajirin berniat merenovasi Masjid Quba, Nabi Muhammad menolaknya. Kaum muhajirin adalah para sahabat Nabi di Mekah yang mengikuti hijrah ke Yasrib. Nabi Muhammad setelah menetap di pusat kota Madinah masih tetap mengunjungi Masjid Quba. Dalam beberapa riwayat, beliau mengunjungi Masjid Quba pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Pada perkembangannya, Masjid Quba sebagaimana Masjid Nabawi sempat mengalami perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka'bah di Mekah. Sepeninggal Nabi Muhammad, renovasi pertama Masjid Quba dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya, Masjid Quba dipugar dan kapasitasnya diperluas. Renovasi kedua dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin dari dinasti Umayyah. Pada renovasi ini, Masjid Quba dilengkapi dengan 4 buah menara setinggi 47 meter. Selama ribuan tahun, Masjid Quba telah mengalami berbagai renovasi hingga menghasilkan desain seperti yang sekarang. Pada sisi depan dan belakang, terdapat sebuah taman rindang yang ditumbuhi pepohonan kurma. Masjid Quba juga dilengkapi dengan sebuah perpustakaan yang berisi koleksi ribuan kitab. Saat ini, Masjid Quba memiliki kapasitas hingga 30.000 jamaah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa melaksanakan ibadah sholat di Masjid Quba memiliki pahala yang sama seperti ibadah umroh. Karena itulah, Masjid Quba setiap tahunnya selalu dikunjungi para jamaah dari berbagai negara. Wallahu a'lam bishawab.